البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Muqaddimah Tafsir halaman 86 bagian atas itu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala wa katsiran ma yaqtarinu huwa wal Laits bin Sa'd al-Misri ya. Wal Laits hujjatun sabatun imamun masyaallah. Imam Ahmad, ini kembali ke Imam Ahmad ya. Kebanyakan Imam Ahmad itu beliau menyebutkan di dalam musnadnya itu apa? Diikutkan padanya Laits bin Sa'd. Laits bin Sa'd al-Misri. Paham ya? Nah, wal Laits hujjatun. Laits itu hujjah, sabtun, imamun. Masyaallah. Kita lihat maksudnya apa? Karena kemarin sudah kita lewati. Abdullah bin Lahiyah itu seorang muhaddits, banyak periwayatannya. Dulunya hadisnya itu bisa dikatakan kuat sebelum terbakar apa? Kitabnya. Setelah terbakar kitabnya, beliau terjadi apa? Ikhtilat, bercampur baur. Mulai apa? Mulai terjadi ikhtilat, nah bercampur baur hafalannya sehingga apa? Para ulama sampai menyimpulkan kalau periwayatan dari Abdullah bin Lahiyah sebelum terbakar kitabnya makbulah, diterima. Tapi setelah terbakar kitabnya tidak terima. Paham? Ayo, sekarang kita lihat. Wa katsiran, dan kebanyakan Imam Ahmad menggabungkan di dalam musnadnya terkadang disebutkan juga selain Abdullah bin Lahiyah Al-Laits bin Sa'd ini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi dzakara al-mu'allif rahimahullah anna al-Imam Ahmad yaqul. Al-mu'allif menyebutkan bahwa Imam Ahmad mengatakan qad aktubu hadits ar-rajul li'tabirahu. Sungguh terkadang aku mencatat, menulis, mengikutkan hadisnya seseorang yang lemah tadi itu, seperti Abdullah bin Lahiyah atau yang semisalnya, li'tabirahu, untuk dijadikan bahan pertimbangan. Wa laisa ma'nahu li'tabirahu ahtajju bih. Bukan maknanya a'tabirahu itu aku menganggapnya, aku jadikan hujah dengannya, bukan, untuk bahan pertimbangan. Lakinnal makna, akan tapi maknanya annani atlub lahu syawahid wal mutaba'at. Maksudnya aku dengan orang perawi tadi itu, perawi yang apa tadi? Perawi yang kembali kepada kemarin pembahasannya itu, perawi yang jelek hafalannya, nah atau yang semisalnya, itu tujuannya apa? Atlub lahu, memintakan untuknya, mencarikan untuknya syawahid. Apa syawahid? Penguat-penguat, mutaba'at, pendukung-pendukung. Dicarikan pendukung-pendukungnya, penguat-penguatnya sehingga nanti derajatnya naik itu loh. Dalam ilmu hadis seperti itu. Nah, walihada qala Ibnu Hajar fil Nukhbah. Ini insyaallah kapan-kapan kita baca insyaallah aja ya. Nukhbatul Fikar bagus sekali. Naam, Nuzhatun Nadhar. Itu yang sering antum dengar itu ya, Nuzhatun Nadhar ala Nukhbatul Fikar itu bagus sekali itu. Nah, barakallahu fikum, kapan-kapan insyaallah kita baca kapan-kapan. Walihada qala Ibnu Hajar, oleh karena itu Ibnu Hajar mengatakan fil Nukhbah wa tatabbu'at turuq lidzalika yusama' i'tibar, dan mengikutkan jalan-jalan periwayatan hadis kita ikutkan, lidzalik, untuk hal tersebut yusamil i'tibar, dinamakan apa? I'tibar, sebagai bahan pertimbangan. Paham ya? Pertimbangan nanti kuat menguat atau tidak itu loh. Pendukung, penguat itu ya. Asy-syahid wal i'tibar. Syahid itu maknanya i'tibar, penguat. Fahuna syahid wa mutabi'. Di sini ada syahid dan mutabi'. Syahid penguat, mutabi' pendukung. Kalau sudah ada penguatnya, ada pendukungnya, tambah kuat atau tidak? Jelas gitu loh. Kalau antum sendirian mungkin enggak kuat, tapi kalau ada pendukung-pendukungnya, ada penguat-penguatnya, jadi kuat gitu loh. Paham belum? Ayo. Paham maksudnya ya? Antum di depan antum ada batu besar. Kalau antum sendirian mungkin malas untuk ngangkatnya, tapi kalau ada pendukungnya diangkat itu mudah, itu enteng, itu enggak ada apa-apanya, itu antum kuat. Akhirnya antum tambah kuat, langsung antum junjung itu batu yang besar itu. Karena ada penguat pendukungnya gitu loh. Paham ya? Nah, terkadang orang bangkit itu karena ada pendukungnya, ada penguatnya, itu sama juga. Nah, dalam suatu hadis kalau perawinya itu jelek hafalannya, tapi karena ada pendukung-pendukung yang lain, penguat-penguat yang lain, hadisnya bisa terangkat nanti. Nah, kita lihat sini. Fasyahid an ya'ti hadits mustaqil bi ghairi hadas sanad. Fasyahid, syahid itu, penguat itu, an ya'ti haditsun, yaitu mendatangkan hadis mustaqil, hadis tersendiri, bi ghairi hadas sanad, tanpa sanad ini. Tujuannya apa? Yakun syahidan. Tujuannya sebagai penguat lil hadis alladzi nahnu natlub lahu ma yu'ayyidu. Sebagai penguat untuk hadis yang kita meminta, mencarikan untuknya apa? Sesuatu yang bisa mendukungnya. Paham belum? Jadi mendatangkan hadis yang lain. Hadis yang lain ini sebagai penguat pendukung hadis yang tadi gitu loh.
Paham ya? Nah, insyaallah gitu aja ya. Mafhum insyaallah? Mafhum insyaallah? Mafhum? Wala bas. Wal mutaba'at, sedangkan mutaba'at pendukung-pendukung takunu fis sanad, terjadi pada sanad. Bi makna anna rawi yajidu mutabi'an lahu fil hadis. Maknanya ada seorang perawi, dia menjumpai pendukung yang lain dalam hadis yang lain. Paham ya? Nah, an hadzal rajul as-thiqah, dari perawi yang thiqah ini ada pendukungnya gitu loh. Sehingga kuat nanti. Falau rawa insanun ghair thiqah, kalau seandainya ada orang meriwayatkan, nah barakallahu fikum, orang itu enggak thiqah, meriwayatkan dari siapa? Anis Zuhri, dari Zuhri masalan. Zuhri ma'ruf ya, imam ya, Imam Zuhri. Wa Zuhri thiqah, tapi yang meriwayatkan ini enggak thiqah itu loh. Rawa anhu insanun ghair thiqah, meriwayatkan dari beliau orang yang tidak thiqah. Fanahtat an nara ahadan tabi' hadzal rawi. Maka kita lihat lagi. Terus bagaimana ini ya? Ada orang yang enggak thiqah meriwayatkan dari Az-Zuhri yang beliau thiqah. Kita butuh apa? Melihat ada enggak orang lain yang mendukung gitu loh. Mendukung perawi ini Az-Zuhri yang meriwayatkan Az-Zuhri. Fi riwayatihi Az-Zuhri, dalam periwayatan dari Az-Zuhri. Paham belum ini? Ada orang perawi yang enggak thiqah meriwayatkan dari Az-Zuhri. Az-Zuhri thiqah enggak? Thiqah. Nah, bagaimana cara menghukumi periwayatan ini? Kita perlu melihat lagi. Jangan-jangan di sana ada pendukung. Jangan-jangan sana ada mutaba'ahnya yang sama-sama perawi meriwayatkan dari Az-Zuhri ternyata thiqah, kuat nanti gitu loh. Ayo kita lihat sini. Fa idza wajadna mutabi'an qawiyyal hadis, kalau seandainya kita jumpai pendukung, kuatlah hadisnya, menguat hadisnya. Au masalan, sebagai contoh yang lain, najidu hadisan akhar, kita jumpai hadis yang lain min tariqin akhar, dari jalur yang lain, ghair tariq Az-Zuhri, bukan dari jalurnya Az-Zuhri. Yashhad li hadzal hadis, sebagai apa? Penguat hadis ini, syahid. Penguat maksudnya ya. Fa yusamma hadza syahidan, ini dinamakan syahid, maksudnya adalah penguat. Paham belum? Ada riwayat ini perawinya tidak thiqah, tapi meriwayatkan di Az-Zuhri yang thiqah. Hadisnya bagaimana? Ternyata kita jumpai ada hadis lain yang jalurnya bukan dari Az-Zuhri, tapi perawinya thiqah semuanya. Jadilah sebagai syawahid, penguat-penguatnya. Naam. Wa tataba'na lituruq li ajli wujudil mutabi', dan kita ikutkan jalan-jalan tadi itu dalam rangka apa? Adanya mutabi', adanya pendukung, au syahid, atau adanya penguat. Yusamul i'tibar, dinamakan i'tibar sebagai bahan apa? Nah, barakallahu fikum. Naam. Sebagai bahan apa tadi? Nah, untuk dicek ulang gitu loh ya. Nah, untuk cek ulang. Karena apa? Karena adanya syawahid, adanya mutaba'ah, itu nanti akan memperkuat. Wa hadza ma'na qauli Imam Ahmad li a'tabirahu ay li ajli an anzur hal lahu min man yutabi'u aw lahu haditsun syahid. Masyaallah. Tujuannya apa kalau didatangkan perawi yang sayyul hifdz kalau diambil? Dalam rangka agar aku itu melihat, mengecek, memperhatikan apakah ada yang mendukungnya, ataukah ada penguat hadis yang lain, sehingga nanti derajatnya naik. Paham belum? Nah, naik semula dhaifun menjadi apa? Hasan li khairih. Semula hasanun menjadi sahihun li khairih, seperti itu. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.